Halo Ngap, gimana kabarnya? Channel ini telah lama tidak upload dikarenakan terkena COVID-19 yang cukup parah sehingga saya memutuskan untuk berhenti dulu untuk sementara waktu. Dan kali ini saya akan melanjutkan alur film Agent of Shield episode 9 yang mengisahkan seorang Bamba yang katanya memiliki kekuatan telekinesis. Gimana ceritanya? Tonton videonya. Kisah dimulai saat seorang Bamba berada di supermarket untuk membeli tisu buat di rumahnya. Dia bernama Hana. Namun kelihatannya Hana memiliki suatu masalah yang cukup besar kepada mas-mas kasir. Sehingga saat Hana ingin pergi, Hana dicegat olehnya. Tapi tiba-tiba Hana pun merasa ketakutan karena kejadian seperti itu terulang kembali. Dan inilah Agent of Shield episode 9. Kisah berfokus kepada Agent Shield yang mendapatkan misi untuk mengatasi kekuatan baru Hana, yaitu telekinesis. Dan mereka pun membuat rencana untuk menangkap Hana. Setelah itu mereka pun berangkat. Setibanya di lokasi, terlihat kerumunan warga sedang berdemo di depan rumah Hana. Kemudian Philip menghampiri Hana untuk membujuk Hana mau ikut dengannya. Tetapi masalah pun terjadi lagi ketika para pendemo mulai rusuh, yaitu mobil polisi yang jalan dengan sendirinya dan hampir menewaskan satu orang pendemo. Easy, officer. Karena itu, Agent May langsung membawa paksa Hana dengan cara menembakkan bius ke tubuhnya. Time to go. Hana pun ditaruh di suatu ruangan yang sudah dipasangi perisai magnetik oleh Fitz, sehingga Hana tidak bisa menggunakan kekuatan telekinetik miliknya. Mengetahui obat bius Hana akan habis, Philip dan Agent May masuk ke dalam ruangan Hana untuk menenangkannya terlebih dahulu. How did I get here? I sedated you. Setelah itu terkuaklah fakta baru bahwa Hana telah menewaskan banyak orang karena kekuatan telekinesisnya itu. Di sisi lain, Fitz dan Simon sedang menyelidiki kerusakan apa yang terjadi pada rakitan kopling milik Hana. Entah alat apa itu, tetapi yang pasti Hana selalu mendapatkan keluhan dari segmen 2 kalau rakitan kopling longgar pada bautnya. Dan teknisi yang menangani masalah itu adalah Tobias. Kemudian Philip menyampaikan kalau Hana memiliki kekuatan telekinetik pada dirinya. Tetapi Hana meyakinkan Philip kalau semua itu bukan ulahnya, tetapi perbuatan setan. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk melakukan diskusi tentang perkataan Hana. Dan terlihat seseorang yang sudah dipastikan itu adalah setan yang selalu mengganggu Hana karena bisa menghilang. Siang berlalu, malam hari pun tiba. Terlihat Hana merasa ketakutan karena merasa ada yang berusaha membuka pintu ruangan Hana tetapi tidak bisa. Di sisi lain terkuaklah fakta baru bahwa Tobias telah tewas karena terkena ledakan. Entah ledakan yang di awal film atau yang di mana di sini tidak dijelaskan. Dilanjutkan dengan Fitz yang sedang pergi ke gudang untuk mengambil kopling magnetik. Dan sekalian Fitz memiliki rencana untuk mengerjai Simmons. Tetapi terlihat dengan jelas ada Tobias berdiri tepat di belakang Fitz. Bisa disimpulkan bahwa yang selama ini mengganggu Hana adalah Tobias. Di sisi lain, Simmons yang sedang memperhatikan hologram tiba-tiba... Ya, lagi-lagi Tobias menyerang salah satu seorang Agent Shield. Dengan cepat, Philip menghampiri Simmons. Simmons pun memberitahu semua yang ia alami dan mengatakan bahwa Hana benar tentang setan yang mengganggunya. Kemudian, Tobias memutuskan listrik yang berada di pesawat, sehingga mereka harus melakukan pendaratan darurat di tengah hutan. Dengan bermodalkan senter, Philip menghampiri yang lain untuk memberitahu kalau ada setan di pesawat mereka.
Lalu Sky meminta izin kepada Philip untuk menyampaikan berita ini kepada Hannah agar Hannah tidak terlalu stres. Sedangkan mereka membagi tugas. Philip akan mengaktifkan pemancar darurat dan meminta bantuan ke markas. Sedangkan Ward dan Simmons diperintahkan untuk mencari kerusakan pesawat dan segera perbaiki. Disitulah Simmons menyadari kalau Fitz tidak ada di sana. Ternyata Fitz terkunci di gudang yang sudah dipastikan itu adalah ulah Tobias. Dengan kekuatan arahan sutradara, Fitz berhasil keluar dan berjalan di lorong dengan bermodalkan senter sampai akhirnya dia bertemu dengan Ward. Di sisi lain, Philip sedang meminta bantuan dengan pemancar darurat. Tetapi alat yang digunakan Philip dihancurkan Tobias sehingga membuat Philip tidak bisa meminta bantuan. Sedangkan Sky berhasil sampai di depan ruangan Hannah dikurung dengan selamat. Sky pun menyampaikan bahwa itu semua bukan perbuatan Hannah tetapi perbuatan setan. Tak lama datanglah Agent May memberitahu Sky kalau Philip membutuhkan bantuannya. Di sisi lain, Ward dan yang lainnya berhasil menemukan kerusakan pesawat. Tetapi mereka dikejutkan dengan suara yang berasal dari lorong lain. Karena itu Ward akan memeriksanya. Tapi tiba-tiba, ya, kemudian Ward harus berhadapan dengan setan Tobias. Sampai akhirnya Ward pun harus kalah dan dikurung di dalam ruang kelistrikan pesawat. Sedangkan ketika Sky sedang memperbaiki radio pemancar, tiba-tiba pintu ruangan mereka seketika tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Dan sampai sini pasti kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, Tobias berada di sana dan langsung menyerang mereka sambil meminta untuk melepaskan Hannah. Agent May yang berada di kabin pesawat merasa ada sesuatu di belakang mereka. Dan tiba-tiba, kali ini Tobias kalah cepat dengan Agent May. Karena itu Tobias mencarinya ke seluruh bagian pesawat. Tapi ternyata Agent May sudah terlebih dahulu membawa Hannah kabur dari pesawat dan membawanya ke suatu kandang. Keberuntungan pun terjadi karena Ward berhasil sadar kembali. Sedangkan Philip berhasil keluar dari ruangan tempat ia terkunci berkat jam tangan miliknya dan bantuan Fitz. Setelah itu mereka semua berhasil keluar dan mencari Tobias dengan menggunakan pelacak. Tetapi saat mereka akan mengambil pelacaknya di gudang, tiba-tiba di sisi lain, Tobias berhasil menemukan Hannah dan terjadilah sedikit pertarungan dengan Agent May yang tidak adil. Sedangkan Fitz berhasil melepaskan pelacak untuk mencari keberadaan Agent May dan Hannah. Pertarungan pun dilanjutkan dengan Agent May yang berhasil bangkit kembali, kemudian terjadi pertarungan yang hampir dimenangkan Tobias. Tetapi karena filmnya berjudul Agent of S.H.I.E.L.D., Pak sutradara memerintahkan Tobias untuk menyelamatkan Hannah dari kayu yang akan menimpanya. Dan disinilah terlihat fakta baru. Ternyata Tobias melakukan semua ini karena ia ingin menebus kesalahannya dengan cara melindungi Hannah. Karena yang melonggarkan baut pada kopling adalah Tobias sendiri. Setelah berdiskusi yang cukup panjang, akhirnya Tobias mau kembali ke alamnya, yaitu neraka. Lalu mereka semua kembali ke pesawat dan pesawat telah berhasil hidup kembali untuk ke masalah yang selanjutnya. Dan film Agent of S.H.I.E.L.D. bersambung. Pesan yang bisa diambil adalah janganlah kalian kembali ke dunia kalau sudah di neraka, karena itu akan merepotkan banyak orang. Lanjut episode 10, kisah diawali di sebuah penjara yang aman dan damai. Tak lama kemudian terjadi pembobolan atap penjara yang dilakukan oleh beberapa prajurit untuk menyelamatkan mas-mas berkepala botak. Dia bernama Edison. Dan film Agent of S.H.I.E.L.D. episode 10 dimulai. Kisah berfokus di pesawat S.H.I.E.L.D. yang sedang mengudara.
Di sana, Sky sedang mencari tahu informasi ibunya yang seorang agen. Philip yang sudah berjanji akan membantu Sky, dia menyuruh agen May untuk menyelidiki file terlarang SHIELD. Itu menjadi harapan Sky saat ini. Di sisi lain, agen May dan Ward sedang berlatih. Namun sayangnya kali ini Ward berhasil dikalahkan agen May. Tak lama, Philip pun datang dan memerintahkan mereka berkumpul di pusat komando. Di sana mereka mendapatkan misi untuk mengetahui siapa orang yang membobol penjara di awal film. Mereka menemukan petunjuk berupa centipede di tangan prajurit. Dan terkuaklah fakta baru bahwa Edison adalah mantan angkatan laut yang pernah menikam mata temannya lalu ia menghilang selama 5 tahun. Karena itu, mereka dapat menemukan Edison beserta prajuritnya dengan bantuan Mike. Siang harinya setelah Mike selesai mendorong bulldozer, ia dihampiri oleh Philip dan diminta datang ke pesawat dengan pakaian yang rapi. Di bandara, kita mendapatkan fakta baru bahwa selama ini Philip menutupi cerita sebenarnya tentang ibunya Sky. Karena itu, Philip mengatakan kalau Agent May sedang menyelidiki informasi ibunya Sky. Tak lama, datanglah Mike. Kemudian, Philip membawanya ke dalam pesawat untuk menemui Mike ke yang lain. Setelah itu, Philip menanyakan bukti apa saja yang sudah mereka temukan. Mereka ternyata sudah menemukan wajah orang yang cocok dari prajurit Centipede. Dia bernama Brian. Brian sendiri memiliki saudara kandung bernama Laura yang sekarang berada di Universitas Ohio. Karena itu, mereka langsung bergegas pergi menuju tempat Laura berada sekarang. Sebelum itu, Philip meminta Mike untuk menjalankan tes di lab Simmons. Setelah tes selesai, mereka pun langsung ke Universitas Ohio. Sedangkan Sky menemukan rekaman saat Edison bertemu dengan seorang perempuan di penjara. Ya, dia adalah Reina. Edison menyebutkan kalau clairvoyant tidak suka disentuh. Entah siapa dia, yang pasti dia adalah seorang dukun. Di sisi lain, Reina terlihat memiliki suatu rencana besar karena SHIELD telah menghancurkan 2 operasi milik Reina. Sehingga Reina harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Hal itulah yang membuat Reina kesulitan melakukan perawatan terhadap prajuritnya. Setibanya di lokasi, Ward langsung menghampiri Laura untuk menanyakan lokasi Brian saat ini dengan mengaku kalau Brian memenangkan undian sebesar $50.000. Tapi ternyata Laura tidak memiliki hubungan baik kepada Brian sehingga Laura tidak mengetahui di mana lokasi Brian saat ini. Karena itu, Ward meninggalkan Laura dan kembali ke mobil. Ternyata kartu yang diberikan Ward ke Laura itu bukanlah sembarang kartu. Karena kartu itu dapat mengetahui kalau Laura menelpon Brian dan juga lokasi Brian saat ini. Malam harinya, mereka pun berangkat ke lokasi di mana Brian berada. Saat di pesawat, Philip memberikan Mike kostum yang sangat canggih. Kecanggihannya adalah kostum itu anti peluru. Lalu mereka semua berkumpul untuk menyusun strategi saat melakukan penyerbuan di gudang terlantar di mana Brian berada. Setibanya di lokasi, Philip, Mike, Ward, dan Agent May masuk ke gudang dengan dibantu Simmons dan yang lainnya. Mereka semua merasa kalau gudang itu kosong dan mereka telah terlambat. Tapi tiba-tiba, prajurit Reina keluar dari kontainer yang berada di sana sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sampai akhirnya, Ward dan Agent May berhasil dikalahkan dan tersisa Mike seorang diri. Namun sayangnya, Mike harus tertancap besi. Tetapi karena Mike tidak ingin mengecewakan Philip, ia berhasil mengalahkan salah satu seorang prajurit Reina. Ternyata Reina mengawasi pertarungan mereka melalui kamera yang berada di mata salah satu prajurit. Dan mereka semua kembali ke pesawat untuk mengobati Mike sekalian menguak fakta baru, yaitu para prajurit Reina telah dipasang bom pada matanya, yang artinya mereka dipaksa untuk melakukan semua itu. Dan juga telah Philip simpulkan bahwa pembuat bom di mata dan Centipede adalah orang yang sama. Malam harinya, Sky menanyakan ke Agent May tentang informasi orang tuanya. Entah apa yang berada di pikiran May, ia memberitahu kebenarannya, yaitu Sky harus berada bersama SHIELD untuk menjalankan misi, atau Sky harus pergi karena mencari orang tuanya. Hal itu membuat Sky merasa emosi, sedih, kecewa mikirin utang yang belum lunas. Philip pun hanya bisa melihatnya saja karena takut Sky marah padanya. Kemudian Philip menanyakan Mike mengapa dirinya tidak berhubungan lagi dengan anaknya. Mike mengatakan kalau dirinya takut untuk menghubungi anaknya karena terakhir anaknya melihat Mike yaitu saat Mike sedang menjadi monster di episode 1.
Karena itu, Philip membujuk Mike untuk memperbaiki hubungannya melalui telepon. Namun, Mike harus memikirkannya terlebih dahulu. Tak lama berpikir, Mike pun menelpon anaknya, tapi ternyata anaknya telah berada di tangan Reina. Karena itu, mereka semua berdiskusi karena Reina menginginkan pertukaran dengan Mike atau gak Ash akan mati. Dengan menyusun beberapa rencana, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pertukaran dengan memasang alat pelacak sejauh 50 km di tubuh Mike. Tak lama, mereka pun sampai di lokasi yang telah disepakati. Sebelum melakukan pertukaran, Mike dipasangkan alat pelacak, sedangkan Ward telah bersiap di sisi lain dengan AWM-nya. Pertukaran pun akan terjadi. Di sana Ward merasa kesulitan karena tempat pertukaran tertutup oleh truk tangki bensin. Tapi ternyata kesepakatan yang sebenarnya adalah Reina menginginkan Philip sebagai alat tukar Ash. Sempat terjadi konflik antara Reina dan Mike, namun akhirnya Philip memilih untuk menerima tawaran tersebut demi menyelamatkan anaknya Mike. Akhirnya Ash pun dilepaskan Reina dan berhasil bertemu dengan Mike kembali. Setelah itu Mike membawa Ash kembali ke mobil dengan berlari. Sedangkan Philip dibawa Reina dengan cara dibius sehingga Philip tidak sadarkan diri. Melihat Philip dibawa Reina, Ward akan menembak Reina, namun itu dihentikan oleh Agent May. Ketika Ash telah berada di tangan Sky, Mike pun kembali untuk menyelamatkan Philip. Tapi tiba-tiba ya, Reina dan Philip sudah berada di helikopter dan kemudian helikopter itu menembaki Ward sehingga Ward tidak sadarkan diri. Di akhir film, kita diperlihatkan Philip yang sudah sadar dan Reina menginginkan cerita hari setelah Philip mati. Dan film pun bersambung. You're a distraction and you're gone. Agent Hand. Don't touch Lola. Listen to him. Die, please. Please. Let me die. Please.